Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmita Tanjung dengan NIM 2321020 dari kelas PBI 5A. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai UAS pengelolaan kelas dengan menjawab beberapa soal yang telah ditentukan. Nomor 1, ada beberapa strategi konkret yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk memfasilitas pembelajaran inklusif di dalam kelas. Antara lain, 1. Guru menyediakan lingkungan inklusif dan ramah bagi siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, menerapkan berbagai metode pengajaran yang beragam dan fleksibel sehingga dapat menjangkau berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, memberikan bantuan dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, seperti bimbingan, terus konseling dan atau modifikasi tugas. Yang keempat, guru menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif, seperti video, audio ataupun gambar. Nah, yang kelima, guru melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga mereka merasa termotivasi dan terlibat aktif di dalam kelas. Nah, kemudian adapun contoh implementasi strategi ini di dalam konteks pengelolaan kelas adalah dengan menyediakan aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus, seperti kursi roda atau aksesibilitas bagi siswa yang mengalami tunanetra. Untuk soal nomor 2, situasi di mana beberapa siswa menunjukkan resistensi terhadap aturan kelas atau tugas tertentu biasanya menjadi tantangan bagi seorang guru. Nah, ada beberapa strategi pengelolaan kelas yang melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan motivasi siswa. Antara lain, 1. Membuat aturan dan tugas yang jelas dan terstruktur dengan baik sehingga siswa dapat memahami tujuan dan manfaatnya. Yang kedua, melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan dan tugas sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan merasa termotivasi untuk mematuhi aturan tersebut. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar dengan lebih baik. Yang keempat, menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang menarik dan efektif sehingga siswa merasa termotivasi dan bisa belajar di dalam kelas dengan efektif. Yang kelima, menerapkan pendekatan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa sehingga mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dengan menerapkan strategi ini diharapkan siswa akan merasa termotivasi dan terlibat aktif dalam kelas sehingga resistensi terhadap aturan kelas atau tugas tertentu dapat dijalankan dengan baik. Untuk nomor 3, teknologi memiliki peran penting dalam pengelolaan kelas modern. Integrasi teknologi yang efektif dapat meningkatkan pembelajaran siswa, memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa, dan memberikan akses sumber daya pendidikan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi dapat digunakan dalam pengelolaan kelas modern. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran. Nah, teknologi dapat digunakan untuk memberikan variasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Misalnya, guru dapat menggunakan multimedia, presentasi digital, video pembelajaran, atau perangkat lunak interaktif untuk memperkaya materi pembelajaran. Kedua, memberikan pelatihan. Pastikan bahwa siswa memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup menggunakan teknologi yang akan digunakan. Sediakan pelatihan atau panduan kepada siswa untuk membantu mereka menguasai alat dan platform yang akan digunakan. Nah, yang ketiga, pilih dengan bijak. Nah, guru bisa memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selalu mempertimbangkan faktor seperti aksesibilitas, keandalan,
keamanan, dan kesesuaian dengan kurikulum. Nah, yang keempat, secara integrasi, gunakan teknologi secara terintegrasi dalam pembelajaran sehari-hari, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Gunakan alat teknologi untuk menghidupkan materi, mendorong kolaborasi, dan memberikan umpan balik yang efektif. Nah, yang kelima, evaluasi dan refleksi. Selalu evaluasi penggunaan teknologi dan refleksikan bagaimana teknologi tersebut dapat ditingkatkan. Perhatikan tanggapan siswa dan kembangkan strategi yang lebih baik berdasarkan pengalaman kita sebagai guru. Nah, penting untuk diingat bahwa penggunaan teknologi seharusnya bukanlah menjadi pengganti integrasi tatap muka, tetapi harus melengkapi dan meningkatkannya. Nah, penting juga kita menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung dengan siswa, sehingga pembelajaran tetap berpusat pada siswa dan memperhatikan aspek sosial dan emosional. Nah, kemudian pastikan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk berintegrasi secara langsung, berdiskusi, dan bekerja kelompok sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif yang baik. Nah, untuk nomor 4, ada skenario, yaitu ada 2 siswa dalam kelas, yaitu Ali dan Budi, yang terlibat dalam konflik. Ali mengklaim bahwa Budi telah mencuri pensil miliknya, sementara Budi dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Konflik ini telah menciptakan ketegangan di antara keduanya dan mempengaruhi atmosfer belajar di kelas. Nah, saya sebagai guru akan mengambil pendekatan dalam menyelesaikan konflik antara Ali dan Budi. Nah, yang pertama, mendengarkan dengan empati. Nah, saya sebagai guru akan mendekati Ali dan Budi secara terpisah untuk mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Saya akan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana kedua siswa merasa nyaman untuk berbagi pendapat mereka. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Setelah saya mendengarkan kedua siswa, saya akan mencoba mengumpulkan bukti tambahan untuk menguji kebenaran tuduhan Ali. Misalnya, saya dapat memeriksa saksi mata atau mencari tahu apakah ada bukti fisik yang mendukung. Misalnya, saya dapat memeriksa saksi mata atau mencari tahu apakah ada bukti fisik yang mendukung klaim Ali. Yang ketiga, mediasi. Jika bukti tidak cukup untuk memutuskan secara pasti, saya akan mempertimbangkan menggunakan pendekatan mediasi. Saya akan mengundang Ali dan Budi untuk berbicara secara terbuka di hadapan saya dan berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya akan membantu mereka untuk mencari solusi yang adil dan mempromosikan rasa saling pengertian. Terus yang keempat, mendorong komunikasi yang efektif. Nah, saya sebagai guru akan memberikan waktu dan ruang bagi kedua siswa untuk berbicara satu sama lain dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan. Saya akan mendorong mereka untuk menggunakan komunikasi yang sopan, menghargai pendapat satu sama lain, dan mencari pemahaman bersama. Saya juga akan mengajarkan mereka keterampilan penyelesaian konflik yang konstruktif, seperti mendengarkan aktif dan mencari solusi kompromi. Terus yang terakhir, pembelajaran dari konflik. Setelah konflik diselesaikan, saya akan mengambil waktu untuk mengajarkan kepada seluruh kelas tentang pentingnya mengelola konflik secara sehat dan konstruktif. Saya akan menggali pemahaman mereka tentang pentingnya pendekatan yang adil, mendengarkan empati, dan berkomunikasi secara efektif melalui relasi dan diskusi. Kami akan menciptakan lingkungan belajar yang positif yang mempromosikan toleransi, pengertian, dan kerjasama. Nah, mungkin melalui pendekatan ini, saya sebagai guru dapat membantu Ali dan Budi dalam menyelesaikan konflik dan mereka saling memahami.
Nah, untuk nomor 5, untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pembagian kelompok. Bagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau sampai 5 orang, pastikan setiap kelompok terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam sehingga mereka saling mendukung dan belajar satu sama lain. Yang kedua, tugas berbasis project. Berikan tugas yang mendorong kolaborasi antara anggota kelompok. Tugas tersebut haruslah membutuhkan pemecahan masalah, analisis, sintesis, atau penggunaan keterampilan lain yang memerlukan kerja tim. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini, berikan waktu bagi setiap kelompok untuk berdiskusi tentang topik atau masalah yang diberikan. Bimbing dan dorong siswa untuk saling mendengarkan. Nah, kemudian ada evaluasi timbal balik. Dorong kelompok untuk memberikan ungkapan balik konstruktif satu sama lain. Hal ini membantu siswa untuk belajar dari pengalaman kolaboratif mereka dan meningkatkan keterampilan sosial mereka dalam memberikan dan menerima umpan balik. Nah, kegiatan pembelajaran kolaboratif mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial mereka dengan memberikan kesempatan untuk berkolaborasi, komunikasi, dan belajar secara efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan keterampilan yang penting untuk kehidupan mereka di luar kelas, seperti tim kerja, komunikasi efektif, toleransi, dan pemecahan masalah bersama. Sekian atas jawaban yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.